Halo semuanya, selamat pagi. Saya Faras Fitria Badani di sini menjadi host di Morning Motivation. Pagi ini bersama Pak Firman, narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya guru terlegendaris di Seman 2 Padalarang. Halo Bapak. Halo. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke Bapak, hari ini rencananya kita mau bahas tentang sejarah SMA Negeri 2 Padalarang. Kalau boleh tahu Bapak, Seman 2 Padalarang tuh ada sejak tahun berapa sih? SMA Negeri 2 Padalarang itu berdiri, ada awal SMA Negeri 2 Padalarang itu tahun 2006. Nah, itu untuk angkatan pertama di 2006, pelajaran 2006-2007. Kalau Bapak sendiri, sudah berapa lama Bapak mengajar di Seman 2 Padalarang? Bapak mengajar dari angkatan pertama dari tahun pelajaran 2006-2007. Jadi sudah sekitar kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Dan sekarang udah ada angkatan ke-15 ya Pak ya? Angkatan ke-15. Kalau boleh tahu nih ya Pak, kan Faras tuh masuk Seman 2 Padalarang tahun 2018 kalau nggak salah. Kalau Seman 2 Padalarang yang sekarang sama yang dulu kan pasti beda banget ya Pak. Gimana perbedaannya, gimana Seman 2 Padalarang yang dulu sama sekarang? Sangat berbeda. Di 2007 kita sampai 2009 itu, terutama di angkatan pertama mereka masih numpang ya. Kita dulu kampusnya itu di Orion, yang di kampus SMA Negeri 1 Padalarang. Yang sekarang itu dipakai oleh SMA Negeri 4. Oh iya. Angkatan pertama itu sama sekali tidak merasakan punya sekolah lokasi sekarang ini. Mereka tidak pernah merasa punya bangunan sendiri gitu ya Pak. Dari mulai angkatan berapa berarti Pak punya bangunan sendiri gitu Seman 2? SMA 2 pindah ke lokasi yang baru sekarang ini itu ada di tahun 2000, kalau nggak salah di 2010. Jadi angkatan kedua mereka semester kelas 3, angkatan kedua semester kedua per Januari kita pindah ke lokasi yang baru. Ya di 2010 angkatan kedua. Yang angkatan kedua saat itu mereka kelas 3. Oh, berarti angkatan pertama saja yang nggak merasakan ada bangunan. Angkatan pertama sama kedua berarti ya? Yang sama sekali tidak pernah merasakan punya lokasi sendiri lah, bangunan sendiri, itu angkatan pertama. Angkatan pertama saja. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau buat angkatan pertama misal ada siswa-siswi yang berprestasi saat itu. Kebetulan angkatan pertama juga ada yang menjadi wakil Bandung Barat ketika itu sebagai siswa berprestasi untuk ke tingkat provinsi atas nama Fitria Cipta Dewi. Angkatan pertama. Nah teman-teman bisa kita ambil hikmahnya ya. Kalau dulu kan Seman 2 tuh masih numpang ya angkatan pertama, kasihan banget ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat mereka tetap semangat belajar, cari ilmu sampai bisa berprestasi juga ya Pak ya. Alhamdulillah mereka tidak minder ya. Walaupun kita masuknya itu angkatan pertama, angkatan kedua, sama angkatan ketiga yang ketika numpang itu kita masuknya setengah 2 siang. Pulangnya itu jam 5.45 atau jam 6 kurang seperempat. Itu siang terus Pak? Selama 3 tahun siang terus. Bahkan kalau angkatan pertama itu di menjelang ujian nasional mereka sekolah tidak ada libur. Di Sabtu Minggu pun, di hari Minggu pun mereka tetap sekolah untuk pemantapan. Dulu ketika zamannya masih ujian nasional. Faras juga pernah sih pengalaman sendiri gitu ya, sekolah siang awalnya emang beda gitu. Beda mas yang namanya sekolah pagi kan, kalau sekolah pagi tuh kayak semangatnya masih semangat fresh, ya? pagi banget. Kalau siang kebanyakan kan suka ngantuk kayak gitu ya Pak ya. Kalau di Seman 2 ya Pak, Faras pengen tahu pasti dong Seman 2 ini udah banyak banget siswa yang berprestasi, yang dapat penghargaan kayak gitu kan ya Pak. Kebanyakannya di bidang akademisnya atau di bidang akademik? Kalau perbandingan untuk sementara mungkin di bidang non akademis yang SMA Negeri 2 Padalarang yang
muncul prestasinya. Tapi ada juga di bidang akademis juga, ya alhamdulillah lah kita ada 1-2 yang berprestasi juga. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan di bidang akademik sama non akademiknya sama-sama banyak ya Pak ya? Ya. Kita punya program juga untuk supaya berimbang lah prestasinya di bidang akademik juga dengan non akademik. Ya, diharapkan nanti berimbang prestasinya, tidak hanya muncul di non akademik saja. Iya, semoga aja teman-teman semangatin lagi belajarnya, sering-sering ikut lomba, suka ada lomba gitu kan ya pakai OSN kayak gitu-gitu. Ya, kebetulan yang kemarin juga yang terakhir OSN kemarin, alhamdulillah kita ada perwakilan ke tingkat provinsi di matematika dan TIK. Nah, buat para alumni nih Pak yang udah lulus, yang misalkan mereka tuh berprestasi gitu, udah mencapai cita-citanya, sukses gitu. Mereka tuh dulu di 92 Padalarang itu kayak gimana sih? Sebetulnya kalau dilihat ya sama-sama seperti Paras juga lah, mereka juga tidak terlalu menonjol dan sebagainya. Karena mungkin mereka bisa berprestasi karena kemauan kuat dan tekad serta cita-cita yang benar-benar mereka ingin capai. Jadi tidak ada yang istilahnya, kalau dulu kan ada istilahnya siswa bodoh dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak ada yang bodoh untuk siswa itu. Jadi mereka ada yang malas dan yang rajin. Ya, kalau mau berprestasi berarti kita harus rajin. Kuncinya itu rajin dan disiplin kalau untuk mencapai prestasi. Kalau Bapak nih, menurut Bapak pengalaman apa yang emang Bapak nggak bisa lupain, yang kayak berkesan banget ngajar di 92 gitu? Ada nggak pengalaman sama murid Bapak sebelumnya atau gimana gitu? Kalau pengalaman mungkin ya orang mungkin melihat dari Bapak gimana ya, keras tuh. Oh iya. Pasti ya siswa lihatnya ke Bapak takut, tapi ketika mereka sudah dekat sama Bapak, dengan Bapak, insya Allah mindset mereka akan berubah. Iya. Kalau pikir mereka akan berubah, oh ternyata di balik kerangnya Pak Firman itu ada sisi yang belum mereka ketahui. Mungkin untuk para alumni yang sudah lulus, yang sudah berhasil, mudah-mudahan adik-adiknya juga nanti yang sekarang masih sekolah bisa mengikuti prestasi mereka lah ya. Jadi buat yang sekarang masih belajar baik kelas 10, 11 maupun 12, tetap semangat. Jangan pernah putus asa. Nah, ya benar teman-teman. Sekarang kita udah enak ya, di sekolah itu udah difasilitasi, fasilitasnya udah cukup baik, terus pembangunan sekolah juga terus berlangsung dibandingkan sama angkatan yang pertama itu ya Pak ya, masih numpang gitu ya, maksudnya kayak ya udah kita banyak dukanya lah dibanding ya, sukanya. Sekarang berarti kita harus lebih baik bersyukur aja ya Pak ya, iya. Bisa masuk 92 Padalarang, termasuk sekolah favorit ya Pak ya, 92 Padalarang. Alhamdulillah kita sekarang menjadi salah satu sekolah favorit di Bandung. Ya, alhamdulillah. Bapak mau nanya nih, gimana tanggapan Bapak tentang pembelajaran online sekarang ini? Sebetulnya untuk di SMA Negeri 2 Padalarang, kalau untuk Bapak dan Ibu Guru mungkin sudah tidak kaget lagi ya dengan pembelajaran online. Karena di SMA Negeri 2 Padalarang juga kita punya program pembelajaran jarak jauh, itu dengan program SMA terbuka. Jadi menurut saya kalau untuk Bapak dan Ibu Guru sudah tidak jadi masalah sebetulnya. Mungkin yang kaget itu ya para muridnya sih sebenarnya. Apalagi kalau dalam sehari itu kan kita dikasih tugas tuh nggak cuma dari satu guru aja ya. Kadang-kadang mereka kagetnya karena biasa langsung. Banyak juga kendalanya sebetulnya ketika pembelajaran online juga ya. Banyak kendala, salah satunya dengan berbagai alasan lah. Ya, itu tadi yang tadi dibahas, tidak ada yang bodoh sebetulnya, tapi
yang malas dengan alasan tidak ada kuota dan lain sebagainya. Kalau main game online ada kuotanya, tapi untuk Buat belajar belajar nggak ada. ya, karena bukan apa-apa, tapi mereka mungkin karena keasikan di rumah. Iya. Jadi nyantai gitu bawahnya. Kalau di rumah kan, kalau di sekolah beda, ada gurunya langsung gitu ya Pak. Iya. Jadi ya beda lah belajar dari rumah sama dari sekolah. Ya betul. Pasti akan berbeda lah rasanya juga. Ya. Bapak, kira-kira kita belajar online dari di rumah itu sampai kapan ya? Kalau ditanya sampai kapan, kita juga, Bapak dan Ibu guru juga, pihak sekolah juga belum tahu sampai kapan. Tapi mudah-mudahan secepatnya lah, setelah ada obat untuk virus yang sekarang menyebar, mudah-mudahan kita cepat bisa melakukan tatap muka kembali. Ya amin, semoga aja ya Pak secepatnya. Oke, jadi kayaknya cukup sekian aja. Terima kasih untuk Bapak Firman udah mau ngobrol-ngobrol sama Faras tentang sejarah sekolah Semen 2. Oke, buat semuanya jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu tiap kali Semangat TV channel upload video baru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.